Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian harus banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. And also, kalian boleh banget buat follow aku di Instagram, ada di @sasadeborah. Jadi guys, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang sejarah Indonesia lagi, karena gue tuh suka banget sama sejarah Indonesia. Dari dulu, dari gue sekolah tuh gue paling suka pelajaran sejarah, karena menurut gue tuh asik aja gitu loh belajar tentang sejarah, apalagi sejarah Indonesia. Dan hari ini gue bakalan ngebahas tentang sebuah kasus pembajakan pesawat pertama di Indonesia, dan hopefully terakhir ya, amin. Semoga gak ada kejadian kayak gini lagi keulang sekarang ataupun di tahun-tahun mendatang. Jadi yang bakalan gue bahas, mungkin kalian semua ada yang tahu, ini tuh dikenal dengan nama Operasi Woyla. Ini adalah sebuah pembajakan pesawat Garuda Indonesia. Ini kayak pesawat pemerintahan yang dibajak pertama kali, dan Indonesia itu pada saat itu belum siap apa-apa gitu loh guys. Dan karena adanya kejadian ini, dibuatlah sebuah pasukan khusus untuk menyelamatkan pesawat yang dibajak ini, dan pasukan khusus itu menerima banyak banget pujian dari seluruh dunia, dan kayak di compare gitu sama pasukan-pasukan di negara-negara maju seperti Jerman dan juga Israel. Katanya Indonesia itu punya pasukan khusus kayak hebat banget dan bagus banget. Dan buat gue sendiri ini tuh ya membuat nama Indonesia harum lah ya di mata dunia. Dan even though kasus ini tuh udah selesai, tapi yang bikin seru itu banyaknya asumsi publik dan juga munculnya sebuah konspirasi publik yang sangat seru banget buat dibahas. Jadi di samping gue sekarang udah di laptop gue yang gue udah tulis skripnya panjang lebar, udah kayak gue abis 5 jam nulis skrip ini, dan gue udah berusaha semaksimal mungkin buat cari informasi selengkap mungkin lah guys buat yang gue sampein ke kalian. Dan semoga kalian bisa enjoy video ini. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pada tanggal 28 Maret tahun 1981 digelar sebuah rapat pimpinan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan sekarang tuh udah berubah nama jadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Maret tahun 1981 ini digelar sebuah pimpinan rapat ABRI yang didatangi oleh pimpinan-pimpinan dan juga gubernur dari seluruh wilayah Indonesia. Dan di tengah rapat tersebut yang dipimpin oleh M. Yusuf, mereka itu mendapatkan kabar kalau misalnya adanya sebuah pembajakan di pesawat DC-9 Woyla. Di tengah rapat tersebut, mereka mendapatkan sebuah berita bahwa adanya pembajakan dalam pesawat DC-9 Woyla dengan rute penerbangan Jakarta-Medan via Palembang. Pada saat M. Yusuf menerima berita tersebut, beliau itu masih nggak tahu nih sebenarnya siapa sih yang melakukan pembajakan. Jadi identitas pelaku ini masih tidak diketahui. Dan secara langsung Jenderal M. Yusuf menyuruh asisten intelijen negara yaitu LB Mordani untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jadi sebelum kejadian itu semua masih berjalan dengan sangat biasa, sangat normal. Pukul 8 pagi tanggal 21 Maret tahun 1981 di Bandara Internasional Kemayoran. Pagi itu, penerbangan Garuda Indonesia DC-9 Woyla dengan nomor penerbangan 206 masih berjalan dengan normal. Jadi, gak ada sesuatu yang aneh lah. Dengan tujuan Palembang, jadi kan mereka mau ke Medan nih, jadi harus via Palembang dulu. Jadi tujuannya itu Jakarta, Palembang dulu, baru dari Palembang ke Medan. Yang dipimpin oleh Kapten Herman Nante dan juga co-pilot Hendy Juwantoro, dan juga beserta 3 pramugari lainnya dan penumpang. Jadi total yang di dalam pesawat itu tuh 48, udah termasuk pilot sama pramugarinya. Sesampainya mereka di Palembang, mereka langsung melanjutkan penerbangan ke Medan. Pukul 10:10 pagi nih, udah di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada 5 orang yang berdiri dan langsung teriak nih, menyatakan kalau misalnya mereka lagi membajak pesawat ini. Kemudian karena langkah kakinya gedebuk-gedebuk, jadi co-pilot Hendy ini langsung kayak keluar untuk ngecek keadaan nih, sebenarnya ada apa sih kok berisik banget. Dan co-pilot ini kayak merasa, oh kayaknya nih orang gila deh. Kayaknya orang gila, dan pistol yang dibawa itu adalah pistol bohong-bohongan karena 5 orang ini membawa senjata guys. Gue nggak tahu gimana cara mereka bisa lolos X-ray, atau mungkin zaman dulu X-ray-nya kurang canggih atau gimana makanya mereka bisa lolos. Tapi seketika pembajak itu menuding kepala si co-pilot Hendy ini, co-pilot tuh langsung sadar kalau misalnya pistol ini tuh pistol beneran, pistol otomatis, dan juga pelurunya ini peluru beneran. Dan co-pilot Hendy ini langsung takut, dan juga beliau langsung menanyakan pada pembajak nih, sebenarnya mau kalian tuh apa sih? Tapi pembajak itu nggak menjawab dan langsung mengikat seluruh penumpang itu ke kursi pesawat dan langsung mengambil semua harta benda yang dimiliki oleh penumpang itu, kayak jam, dompet, ya apapun lah yang berharga.
Nah, tadi kan aku bilang total orangnya cuma 48 orang. Jadi ini cukup sedikit buat ngefullin satu pesawat ya. Jadi ini adalah advantage buat pembajaknya. Karena pembajaknya bisa duduk dan mengawasi itu kayak easy lah. Karena nggak penuh pesawatnya, bisa duduk dimanapun. Nah, pada saat kejadian, Kapten Herman langsung tahu dari co-pilotnya dan Kapten Herman langsung segera memberitahu kepada pesawat Fokker. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu pesawat Fokker itu adalah pesawat yang kayak berlintasan sama si penerbangan 206 ini. Jadi, pesawat Fokker ini ke arah Jakarta kan, jadi mereka kayak gini, ngerti kan? Dan kemudian akhirnya Menara Kemayoran ini menerima kabar kalau misalnya pesawat Garuda Indonesia sedang dibajak dari pesawat Fokker tersebut. Gak butuh waktu yang lama, berita tersebut langsung terdengar ke telinga para ABRI. Jadi waktu itu kan lagi dilaksanakan rapat ABRI dan mereka juga langsung kayak dihebohkan sama berita tersebut. Dan akhirnya dari rapat ABRI itu kayak bilang nih, tolong dong kayak cariin negosiator yang bisa komunikasi sama ini pembajak. Dan pembajak tersebut bilang akhirnya, gue mau pesawat ini pergi ke Sri Lanka. Jadi yang dari awalnya ke Medan, dia minta ke Sri Lanka, Colombo. Tapi karena ada kayak bahan bakarnya nggak cukup dan segala macam, akhirnya pesawat ini end up untuk landing di Penang, Malaysia. Nah, sesampainya di Penang nih, para pembajak itu langsung meminta rute peta internasional buat mereka tuh bisa menganalisis kayak rute-rute mana aja sih yang strategis dan juga buat kayak bahan bakarnya yang cukup atau kayak buat ngisi bahan bakar lagi. Intinya mereka minta petanya lah. Dan si kapten dan co-pilot itu tanpa panjang lebar mereka mengabulkan semua permintaan para pembajak tersebut. Dan seketika mereka landing di Penang nih, ada seorang nenek-nenek berusia 70 tahun bernama Huda Panjaitan. Nah, para pembajak ini memutuskan untuk ngerilis nenek ini, kayak dikeluarin aja dari pesawat, diturunkan di Penang, karena nenek ini tuh kayak nangis sepanjang perjalanan, dan para pembajak itu merasa kayak nenek ini merugikan mereka, karena mereka nggak bisa gerak leluasa, kayak ribet aja gitu, dan nenek nangis, jadi mendingan yaudah aku lepasin satu di Penang, tapi sisanya aku bisa kayak melakukan pembajakan secara maksimal. Nah, nggak lama setelah itu, saat mereka masih landing di Penang, ternyata udah ditemukan nih kalau misalnya identitas para pembajak itu sebenarnya adalah orang Indonesia. Jadi kayak gue agak nggak paham gitu loh, kenapa orang Indonesia ngebajak pesawat Indonesia, kayak gue nggak ngerti. Nah, sebenarnya Indonesia itu juga udah minta tolong sama Malaysia nih, tolongin gue dong, at least kayak kempesin dulu ban pesawatnya biar pesawat tuh gak bisa jalan. Tapi Malaysia itu kayak nggak ngedengerin Indonesia, kayak nggak dibantu lah intinya. Malaysia bilang kayak gue nggak mau ikut campur, jadi yaudah gue nggak mau bantu. Nah, karena Malaysia nggak mau ngebantu dong, jadinya pesawat Garuda Indonesia ini harus tetap kayak jalan ke Sri Lanka. Tapi waktu kayak di kontak-kontak lagi, ternyata Sri Lanka itu negaranya masih kayak ada konsolidasi untuk membenahi internal buat kayak maju ke negara lah. Jadi intinya nggak bisa ke sana. Dan end up jam 5 sore, Garuda Indonesia DC-9 Woyla ini berhasil landing di Bangkok, Thailand. Dan sesampainya pesawat Garuda Indonesia ini di Thailand, ternyata udah banyak banget media yang menunggu, karena pasti kan beritanya udah kesebar ke seluruh dunia nih kalau misalnya pesawat Garuda Indonesia yang lagi dibajak ini sedang melakukan perjalanan dari Penang ke Thailand. Dan di Thailand itu ternyata juga udah ada tentara Thailand yang disiapkan sama negara Thailand sendiri nih, kayak nungguin di jarak sekitar 500 meter dari pesawatnya. Dan hebatnya lagi, kantor KLM, kalau misalkan nggak tahu KLM itu apa, KLM itu pesawatnya Belanda, itu di take over dulu lah sama Indonesia buat dijadiin crisis center untuk menyelesaikan masalah pembajakan ini. Ya mungkin Belanda kayak utang budi lah, karena dulu pernah ngejajah Indonesia ya. Dan keberhasilan pendaratan Garuda Indonesia ini tidak lepas dari andil tim Garuda Indonesia yang sedang ada di Thailand. Karena awalnya itu DC-9 Woyla ini mau dilandingkan di naval base-nya Thailand atau tempat militernya Thailand lah. Cuman karena si kapten ini mikir kan, kalau misalnya landing di naval base itu kayak susah buat mereka melakukan pergerakan yang cukup kayak kurang leluasa lah. Jadi intinya si tim Garuda Indonesia di Thailand ini kayak melakukan negosiasi dengan pihak Thailand dan Bangkok ini buat kayak melandingkan pesawat ini di tempat komersil. Jadi at least lebih rame dan si pembajak ini lebih kayak kurang lah ruang geraknya, dan buat kita nih yang mau menyelesaikan pembajakan ini lebih bisa leluasa. Sesampainya mereka di Bangkok, tiba-tiba para pembajak ini meminta makanan tambahan karena persediaan makanan di dalam pesawat ini udah menipis banget. Dan akhirnya perwakilan Garuda Indonesia di Thailand ini memberikan
kayak makanan lah buat para pembajak ini dan semua yang disandra sama mereka. Cuman para pembajak ini kayak bilang ada peraturannya di saat kamu mau mengantarkan makanan ini nih. Tidak boleh memakai seragam lengkap, jadi hanya pakai daleman aja karena para pembajak ini takut kalau misalnya ada kayak senapan militer yang diseludupkan di dalam tubuh kayak para pramugari yang mengantarkan makanan tersebut, which is kayak kinda smart. Pada saat itu, negosiator Indonesia mengatakan kalau misalnya para pembajak ini adalah para fundamentalis Islam, jadi kayak mereka tuh punya pemikiran kalau misalnya mereka itu paling benar. Jadi negosiator ini bilang kalau misalnya mereka itu mendapatkan tekanan sedikit, mereka itu kemungkinan besar bisa melukai para sandera. Kemudian para negosiator ini juga bilang kalau misalnya mereka menggunakan strategis kayak ya PHP lah, pemberi harapan palsu, kayak pura-pura negosiasi untuk mencari jalan tengah dan membuat seakan-akan para pembajak ini yang menang dalam pembajakan ini. Kemudian pada malam hari para pembajak itu ngomong nih ke negosiatornya tuntutan-tuntutannya, dan menurut negosiatornya ini tuh tuntutan-tuntutannya tidak direncanakan secara baik dan matang. Jadi kayak bukan berhari-hari sebelum mereka membajak ini udah direncanain, tapi mungkin waktu mereka di dalam pesawat atau kayak on proses dalam pembajakan tersebut mereka baru kayak muncul ide dan mereka langsung ngomong lah sama negosiatornya ini. Karena menurut negosiatornya ini kayak apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka mau lihat buktinya itu sangat gak masuk akal. Para pembajak ini meminta yang pertama untuk melepaskan 80 tahanan tanpa menyebutkan nama sekali dan hanya menghubungkan itu sama yang terlibat kasus Cicendo. Nah, kalau misalnya kalian gak tahu kasus Cicendo nih, gue bakalan bikinin satu video buat ngebahas kasus Cicendo karena kalau gue jabarkan di sini bisa kayak 2 jam. 1 jam lah ya, lebay banget 2 jam. Kemudian mereka juga meminta uang kontan sebesar 1,5 juta dolar. Kemudian permintaan ketiga, mereka ingin Indonesia mengusir seluruh umat Israel yang ada di Indonesia. Dan permintaan mereka yang terakhir adalah untuk mencopot wakil presiden, yaitu Adam Malik pada saat itu. Nah, setelah mendengar tuntutan-tuntutan dari para pembajak ini, negosiator itu bilang kalau misalnya permintaan mereka itu nggak konkret sama sekali karena mereka bahkan nggak bilang nih gimana cara membuktikannya. Jadi yang bisa dibuktikan itu hanya uang sebesar 1,5 juta dolar karena mereka harus memegangnya kan. Tapi gimana caranya mereka tahu kalau misalnya oh ya emang Indonesia udah ngusir seluruh orang Israel nih. Oh ya emang gue udah ngerilisin 80 orang tanpa nyebutin namanya nih. Oh ya gue udah nyopot wakil presiden Adam Malik nih. Jadi kayak negosiator bilang, oh kayaknya nih si para pembajak ini bukan para pembajak yang profesional gitu loh. Mereka udah mulai kayak ragu kalau misalnya kayaknya nih mereka baru membajak sekali deh. Kok kayak terkesan gak siap sama sekali gitu buat membajak. Di dalam pesawat tersebut ada 2 warga negara asing nih kebetulan. Yang pertama ada Robert Wainwright dan yang kedua ada Carl Schneider. Jadi Robert dan Carl ini melakukan percobaan untuk kabur. Jadi yang pertama itu Robert, dia itu adalah kewarganegaraan Inggris dan dia ini berhasil kabur dengan mendobrak pintu emergency exit. Ini dia berhasil kabur tanpa terluka sedikit pun, which is good. Dan disambung lagi 6 jam kemudian dengan Carl Schneider yang dia juga berusaha kabur nih waktu lagi pengisian bahan bakar. Dia ini tapi sayangnya tertembak di bahu dan sempat jatuh ke bandara. Cuman untungnya dia juga selamat dan berhasil kabur dari para pembajak. Kalau misalnya kalian bertanya ini kenapa para sandranya ini bisa kabur, karena sebenarnya para pembajak itu udah mulai lunak nih, udah mulai jinak lah. Mereka itu udah mulai menceritakan masa kecilnya, kenapa mereka bisa membajak pesawat, which is itu kan berarti tanda-tanda orang dimana mereka udah kayak baper nih, udah jinak nih. Makanya si 2 warga negara asing ini merasa kayak, oh ini waktu yang tepat banget buat gue kabur. Tapi karena 2 warga negara asing ini kabur, jadi si para pembajak ini kayak marah banget dan akhirnya mereka ini nyuruh semua sandranya untuk berkumpul di depan. Jadi kayak bareng-bareng lah intinya dijagainya biar lebih gampang, biar kayak ruang geraknya juga semakin sempit. Dan pada saat itu juga sedang terjadi rapat untuk pembebasan para sandera dari para pembajak nih yang dilakukan di Jakarta. Jadi sebenarnya pasukan khusus ini udah terbentuk dengan total anggota 30 orang. Jadi mereka ini sebenarnya udah siap semuanya, cuma nunggu green light untuk melakukan penyerangan dari Presiden Soeharto yang pada saat itu memang menjabat sebagai presiden. Dan akhirnya Presiden Soeharto pun memberi green light. Jadi pasukan khusus yang dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan ini dengan total anggota 30 orang udah siap berangkat banget buat melakukan penyerangan ke Thailand. Nah, sebelum pasukan khusus ini berangkat ke Thailand
beneran nih mereka tuh dilakukan pelatihan dulu nih di Jakarta. Gimana caranya mereka bisa ngedobrak pintu emergency exit itu dari luar dalam keadaan tertutup secara otomatis ataupun manual. Dan juga mereka ini diberi kesempatan untuk belajar pesawat, bentuk pesawatnya lah ya, layout pesawatnya atau dalam kayak arsitekturnya itu gimana untuk jenis pesawat yang sama, yaitu DC-9 jenis Woyla. Jadi mereka tuh biar kayak nambah knowledge dulu nih, biar mereka itu kira-kira tahu lah di dalam tuh mereka harus kemana dan kemana. Namun sayangnya keinginan Indonesia ini untuk menyerang itu ditolak sama pihak Thailand, karena pihak Thailand itu punya banyak banget pertimbangan. Katanya kayak sandranya ntar bisa ketembak dan meninggal semua, terus kayak ada yang penyerangan di Thailand tuh ntar kayak mengundang media kayak jadi ribet lah intinya. Tapi yang pihak wartawan di sana dan media nggak tahu tuh, sebenarnya nih pesawat Indonesia yang berisi dengan pasukan khusus ini tuh udah mendarat pada tanggal 29 April tahun 1981 pada malam hari. Jadi emang kayak keadaannya tuh gelap banget, bener-bener gelap banget, nggak ada lampu, karena emang Indonesia ini kayak request gitu loh untuk mematikan seluruh lampu di runway biar kayak nggak ada yang tahu. Dan mungkin para wartawan dan juga media itu kan udah nggak tidur berhari-hari, jadi waktu malam ya waktunya mereka tidur, jadi mereka kayak nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, kabar baiknya setelah melakukan negosiasi alot banget nih dengan pihak Thailand, akhirnya Perdana Menteri Thailand yang saat itu tuh kayak memberikan green light, ya udah lakukan aja penyerangan pada tanggal 30 Maret tahun 1981. Dan negosiator Indonesia nih mulai kayak berkomunikasi lagi dengan para pembajak, bilang oke, aku bakalan ngabulin semua permintaan kamu. Dan para pembajak itu terdengar sangat senang banget karena mereka ini request makanan kayak ngerti gak sih orang happy kayak request makanan yang aneh-aneh lah, kayak menu-menu spesial yang menandakan mereka happy banget nih, mereka senang banget requestnya diterima dan mereka bakalan menang dalam pembajakan ini. Jadi mereka ini emang rencananya mau melakukan penyerangan itu sekitar pukul 2 sampai 4 pagi, jadi subuh, waktu mereka benar-benar ngantuk, lengah, ataupun mereka bahkan tidur nih. Dan kemudian jam 2 dini hari, para pasukan khusus itu bersama orang-orang yang berpangkat nih naik mobil VW Kombi untuk mendekati si pesawat pembajak ini. Dan mereka akhirnya dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim emergency exit sayap kiri, sayap kanan, dan juga ekor belakang. Kemudian mereka akhirnya berhenti sekitar jarak 500 meter dari pesawat. Kemudian mereka jalannya kayak mengendap-endap, bahkan jongkok gitu loh, buat memastikan kalau misalnya para pembajak ini nggak tahu kedatangan mereka. Mobil VW Kombi mereka ini berdiri dengan jarak sekitar 500 meter dari tempat pesawat para pembajak ini. Kemudian mereka itu jalan dengan cara mengendap-endap, bahkan jongkok sambil menunggu jam 3 pagi, yaitu jam dimana yang udah ditentukan untuk melakukan penyerangan. Jadi mereka ini dibagi menjadi 2 formasi, satu ke sayap kiri, satu ke sayap kanan, dan juga ke ekor belakang pesawat dengan membawa sebuah tangga karet buat ngebuka itu emergency exit-nya. Nah, karena sudah dirasa para pasukan khusus ini siap banget, jadi penyerangannya itu dimajukan 15 menit, jadi pukul 2.45 dini hari. Kemudian Sintong Panjaitan selaku ketua dari pasukan khusus ini, dia bilang nih dari walkie-talkie kayak masuk. Jadi tim 1 itu tim pertama yang berhasil masuk dan membuat suara gaduh banget. Dan pilotnya yang di dalam kokpit itu dia kan nggak tahu dong apa yang terjadi, dia nggak ada briefing sama sekali. Dan pilotnya ini keluar untuk ngecek nih suara gaduh apa. Dan akhirnya si pembajak itu menembak pilot tersebut di kepalanya dan meninggal di tempat. Kemudian dilakukannya baku tembak antara pasukan khusus dan juga para pembajak ini, tapi pasukan khusus itu puji Tuhan banget berhasil menumbangkan 2 pembajak, jadi langsung meninggal di tempat. Dan tim kedua juga berhasil menumbangkan pembajak lain, cuman ada 1 pembajak yang melemparkan granat. Coba lu bayangin lah dilemparin granat ke dalam pesawat, kalau misalnya apa yang terjadi deh. Cuman untungnya nih granatnya tuh kayak gak ditarik peletupnya sampai fully gitu loh, jadi kayak dia granatnya nggak bisa meledak. Dan si pelempar granat ini juga akhirnya berhasil ditembak dan juga langsung mati di tempat. Sayangnya ketua tim ketiga yaitu Ahmad Kirang ini tertembak di liver, karena sebenarnya tim 3 ini masuknya kecepatan gitu loh guys, jadi nggak sesuai tempo, jadi dia kecepatan dan tertembak langsung meninggal di tempat. Nah, akhirnya tim 3 juga berhasil menumbangkan 1 lagi para pembajak, jadi kan totalnya udah 4 orang nih. Nah, 1 orangnya ini kemana? Mereka pada bingung dong pasukan khususnya. Ternyata si pembajak ini menyamar menjadi sandera, jadi kayak ada di kerumunan sandera yang berusaha untuk kabur gitu loh guys. Cuman untungnya ada 1 sandera yang recognize mukanya pembajak ini, terus kayak langsung lapor ke pasukan khusus ini, terus pasukan khusus ini langsung nyariin, langsung ditembak seketika, terus langsung kayak meninggal. Dan setelah terjadi baku tembak yang cukup intens ini, akhirnya operasi Woyla ini sukses ditumbangkan.
dalam kurun waktu kurang dari 5 menit atau lebih tepatnya 3 menit. Wow, amazing guys, cuma 3 menit doang nih, bayangin. 3 menit tuh setara kayak negara-negara maju lah ya, kayak Jerman, Israel. Jadi Indonesia ini kayak wah hebat banget lah intinya ya, pasukan khususnya. Dalam waktu 3 menit, 3 menit tuh cepet banget guys. Ini tuh kayak bisa disamain sama negara-negara maju kayak Israel dan juga Jerman. Karena belum ada negara bagian ketiga nih yang bisa menyelesaikan kayak ada kasus pembajakan terus mereka bisa menyelesaikan sendiri gitu loh guys. Ini apalagi Indonesia cuma 3 menit doang. Dan setelah kejadian operasi Woya ini, Indonesia itu namanya melejit banget di dunia, kayak dipuji-puji lah intinya, kayak bilang pasukan khususnya Indonesia ini terbaik dan terbaik dan terbaik, which is good. Terbongkar juga kalau misalnya pemimpin pembajakan ini itu adalah kelompok komando jihad yang dipimpin oleh Imran Muhammad Zain, yang memang pada tahun 1977 setelah beliau pulang dari Arab ini, beliau itu sering melakukan khotbah lah ya guys di masjid-masjid dan ke orang-orang gitu. Dan beliau ini memang dikenal kalau misalnya beliau adalah orang yang anti Golkar atau anti pemerintahan. Nah, konspirasinya banyak banget guys. Jadi ada yang mengait-kaitkan dengan CIA dan juga ada yang bilang sebenarnya ini tuh hanya gimmick pemerintah untuk mendiskreditkan umat muslim, karena memang pada saat itu Albert Murjani itu ada isu-isu dengan umat Islam. Tapi senangnya para sandera itu bisa selamat semua, dan yang masih menjadi misteri itu sebenarnya apa yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Karena para sandera itu gak ada satupun yang bisa menjelaskan nih, kayak menceritakan dengan lengkap sebenarnya apa yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Nah, sebenarnya karena operasi Woyla ini, Indonesia kemudian membentuk satu pasukan anti-teror detasemen 81 Kopassus. Nah, kenapa 81? Karena tahun 1981 operasi Woyla ini terjadi, dan sebenarnya kan operasi Woyla ini yang mendorong Indonesia untuk membangun pasukan tersebut. Oke, jadi segitu aja cerita tentang operasi Woyla ini. Semoga kalian suka dengerin gue cerita dan kalian ngerti apa yang gue ceritain, karena gue udah berusaha semaksimal mungkin lah guys buat cerita ke kalian. Dan kalau misalnya kalian suka tipe video kayak gini, kalian jangan lupa buat like dan juga kalian tulis komen kalian di bawah. Kalian mau request video apa, gue bakalan berusaha banget untuk up video kalian. Dan jangan lupa juga buat subscribe aku ya guys. So guys, thank you so much for watching my video. I hope you guys enjoy watching my video as much as I enjoy making it. Bye guys, jangan lupa buat like, share, comment, dan juga subscribe. Bye guys, see you guys in my next video.